Pernah saya berangkat malam, tiba malam juga di tempat saya. Sempat saya senter-senter, itu kan gelap. Iya. Tiba-tiba banyak cahaya. Saya tanya yang motoris yang bawa kapal, dia bilang, "Ah, Pak Guru, itu cuma kayu-kayu saja itu." Iya. Saya bilang, "Kenapa kayu-kayu ini goyang-goyang?" Iya. Ternyata. Ternyata setelah dicek, memang bukan kayu, buaya. Kalau untuk masalah adatnya Pak, kan saya berprinsip di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Ya. Oh iya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Posipa Podcast Sharing Igi Pare-Pare Kiblat Guru Indonesia. Bersama narasumber saya Pak Akbar SPD, Guru SD Negeri 3 Pare-Pare yang merupakan dan punya pengalaman mengajar di Makassar dan juga di Papua dalam program SM3T Sarjana Mendidik Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Bisa diceritakan sedikit Pak sampai bisa lulus dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SM3T ini? Baik, ya terima kasih host. SM3T itu sebenarnya merupakan program dari pemerintah pusat yang langsung di bawah naungan Kemendikbud. Saat itu, saat saya masih mencari jati diri, itu saya sementara mencari apa sih yang harus saya lakukan setelah saya lulus S1 kemarin. Nah, setelah saya selesai S1 pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Makassar, tiba-tiba ada semacam ajakan dari teman-teman bahwa Bang, ayo kita gabung SM3T. Nah, awalnya itu saya masih merasa canggung dan masih meraba-raba apa itu sebenarnya SM3T. Nah, nanti setelah dijelaskan oleh teman bahwa nantinya kita akan mengajar di daerah-daerah yang tertinggal, bahkan bisa dikatakan terisolir dari masyarakat ramai seperti itu. Ya jujur, mendengar kata tertinggal seperti itu ya kan pasti ada rasa takut di hati. Cuma ternyata setelah saya buka website tentang SM3T, yang saya rasakan di situ tiba-tiba berubah dari awalnya takut. Tiba-tiba muncul rasa kasihan melihat pendidikan di daerah 3T. Karena jujur Indonesia sebenarnya ini tidak kekurangan guru Pak. Kalau guru di Indonesia itu banyak, cuma pemerataan guru di Indonesia yang tidak baik. Semua berkumpul di daerah perkotaan, padahal daerah 3T sana itu masih butuh guru. Bahkan di tempat saya di Papua, tepatnya di Kabupaten Waropen itu sedikit sekali gurunya Pak. Iya. Jadi pemerataan guru pemerataan guru kuncinya menjadi tujuan dari pemerintah meluncurkan juga program SM3T ini. Nah, pengalaman pertama saat sampai di sana, tentunya ini tidak mudah karena perbandingan pendidikan di kota, suasana di kota dengan di daerah pelosok seperti itu. Apa tantangan-tantangan yang dialami saat Pak Akbar
di daerah SM3T ini? Iya, kalau tantangan mengajar di daerah 3T sebenarnya banyak. Cuma yang pertama kita lawan diri kita sendiri dulu. Siapkah kita mengajar di daerah 3T? Itu yang pertama. Kemudian program ini sebenarnya memiliki persiapan yang sebenarnya cukup matang. Karena sebelum kita diterjunkan ke lapangan, itu kita memang digembleng, bahkan di tempat tentara itu, di asrama tentara kemarin, proses saya kemarin di Paskas Angkatan Iya. Udara, kami digembleng fisik Oh, untuk iya. persiapan terjun ke lapangan atau di daerah 3T. Nah, sampai di daerah 3T itu pun sebenarnya kami sebelum ke sana was-was. Kenapa? Karena penempatan kita itu kan ditentukan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Jadi Kita- tidak tahu ya, apa-apa kita di tidak bagaimana tahu kondisi gambaran bagaimana medan kondisi. yang akan dituju di sana. Ya betul Pak, kita tidak tahu di mana nanti ini kita ditempatkan oleh pemerintah. Iya. Nah, setelah datang SK, oh ternyata saya ditempatkan di daerah Papua. Pertanyaan kedua lagi, di mana ini posisinya ini? Bahkan kami juga tidak tahu. Sampai di sana, ya awal saya tiba di tempat pengabdian saya sebelum sandar itu, karena kami naik kapal laut Iya. untuk ke kabupaten itu. Sebelum saya sandar di pelabuhan, saya sempat bertanya dengan masyarakat yang kebetulan satu kapal dengan saya. Saya tanya, Ibu, ini Waropen, itu Iya. tempat pengabdian saya. Dia bilang, ini sudah Pak Guru. Iya. Bilang, saya tanya, kotanya di mana? Ini sudah kotanya. Saya bayangkan kotanya Waropen itu Iya. kalau di Parepare itu ibarat batu kiki. Iya. Mereka sudah sebut bahwa itu kota. Nah, yang ada dalam pikiran saya, kotanya saja seperti ini. Bagaimana Bagaimana daerah daerahnya, pelosoknya? pelosoknya, Itu menjadi tantangan betul bagi kami. Dan memang setelah kami tiba di lokasi, betul-betul kata fasilitas itu jauh. Iya. Jangankan jaringan, Iya. listrik saja belum berani masuk Iya. di tempat kami. Dan yang paling parah kemarin itu Pak, ya begitu. Saya di sana betul-betul sendiri. Saya berinteraksi dengan orang Papua asli tanpa ada pendatang di kampung saya. Iya. Gitu. Luar biasa ya, betul-betul kalau tidak dipersiapkan diri, fisik dan mental ya sampai Ya. di gambling tadi itu ini hal yang mungkin sulit dilalui. Nah, tadi disampaikan bahwa bergaul dengan pribumi di sana dengan budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dengan pengalaman pertama berkunjung ke suatu tempat itu. Nah, tentu ada hal-hal metode atau pendekatan yang dilakukan Pak Akbar ini dalam pendekatannya kepada orang tua, pada siswa untuk mengajar di sana. Karena pasti tidak mungkin menerapkan apa yang model pelajaran di kota itu dengan di sana. Ya, tidak mungkin yang canggih, modern dan atau berbasis IT. Tentu ada pendekatan-pendekatan atau model-model yang diterapkan dulu lah di sana. Oke. Betul Pak, kalau kita mau menerapkan apa yang kita dapatkan di Makassar, Iya. di daerah 3T itu kan susah. Karena pertama kita terkendala fasilitas. Nah, hal yang pertama yang pernah saya lakukan di sana, yang pertama yang saya lakukan ya melakukan komunikasi dulu dengan, kan kebetulan Pak saya angkatan keempat. Iya. Nah, sebelum saya memang sudah ada guru SM3T angkatan ketiga di kabupaten itu. Nah, intinya kami melakukan informasi dulu, berbicara secara langsung untuk mengenal lapangan dulu. Iya. Dari pengalaman kakak-kakak yang sudah duluan dibanding kita, seperti itu. Kemudian untuk di daerah sana itu Pak, hal yang pertama yang sebenarnya menjadi titik permasalahan waktu kami pertama datang bukan adaptasinya dengan pelajaran sekolah, bukan. Iya. Tapi bagaimana mengajak anak-anak datang ke sekolah Ya, itu. untuk mau belajar dulu bahwa belajar itu penting ya. Untuk materinya belum. Iya, materinya belum. Pokoknya, tapi ada keinginan ya, untuk belajar lah. Bagaimana ini ya, kita membawa anak-anak mau ke sekolah Mau ke dulu. sekolah, ya. Kenapa? Itu dulu. Karena di tempat saya jujur itu kadang sekolah cuma buka 1 kali 1 bulan. Iya. Ya, betul-betul pada saat kepala sekolahnya datang baru buka sekolah. Kalau kepala sekolahnya ke kota, gembok lagi sekolah, anak ke hutan lagi mencari makan. Ya, jadi yang pertama betul kami kerjakan itu bagaimana mengajak anak-anak ke sekolah dan memastikan dan memberi pemahaman mereka bahwa sudah ada gurunya. Itu. Jadi itu yang pertama.
Nah, dari situ kita juga sudah bisa mengenal orang tua karena kita kan door to door ke rumah. Beda kalau di Parepare. Kalau di Parepare kita menunggu Bisa, siswa bisa, datang ya. Sisa ditelepon Iya. juga orang tua. Kalau di sana kita betul-betul turun ke rumah, jelaskan. Begitu. Kalau untuk masalah adatnya Pak, kan saya berprinsip di mana bumi pijak, di situ lagi dijunjung. ya. Itu, Oh iya. itu pesan orang tua itu. Jadi jangan bawa budayamu di kampung orang, tapi pelajari budayanya orang, sesuaikan dengan budayamu. Itu Sehingga perlu pengenalan-pengenalan memang sebelumnya adat istiadat budaya orang di sana ya, sehingga ada hal-hal yang mungkin menjadi norma atau adat di sana yang minimal kita tidak langgar seperti itu. ya. Ya. Selain itu juga medan yang menantang ini Pak Akbar mungkin melewati medan seperti apa? Apakah tidak Ya. mungkin sama dengan di tempat di kelahirannya di Bone atau di Makassar? Ya betul Ya. Pak. Kalau Medan di sana ya namanya daerah 3T ya luar biasa. Untuk dari kota saja Pak, ibu kota kabupaten ini, untuk ke tempat pengabdian saya itu kita menggunakan perahu kayu, itu kita tempuh perjalanan selama 8 jam. Jadi kita start jam 8 pagi dari kota, paling cepat kita tiba di kampung tempat saya mengabdi itu jam 2 siang atau bahkan sampai jam 4 sore. Itu medannya. Kemudian medannya bukan bilang kita naik di jalan raya. Ini ada Untung mungkin kalau bukit tidak ada ya, pegunungan ya. kita ombak karena Ombak kita sungai ya, betul. berurusan dengan laut. Ya. Kemudian dilewati laut kita masih muara. Kalau di sini di Parepare semacam sungai yang di Tonrangan sana besarnya. Nah, di muara kan pernah saya berangkat malam, tiba malam juga di tempat saya. Sempat saya senter itu kan gelap. Ya. Tiba-tiba banyak cahaya. Saya tanya yang motoris yang bawa kapal, dia bilang, Pak Guru, itu cuma kayu-kayu saja itu. Ya. Saya bilang, kenapa kayu-kayu ini goyang-goyang? Iya, ternyata Setelah dicek, memang bukan kayu, buaya. oh Iya, karena di sana memang sesuai masih betul-betul alami, Pak. alami ya. Orang Papua bilang, ini kita punya hutan alam ini masih perawan. Ya, seperti Ya. itu tantangannya di daerah 3T selain jaringan dengan listrik. Iya, signal jaringan listrik ya. Nah, keberadaan rekan-rekan guru yang ada di garis terdepan, terluar dalam mendidik anak bangsa seperti itu, apa perubahan atau kesan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah yang dituju? Perubahan seperti apa yang dirasakan? Kalau perubahan yang jelas yang paling utama, mereka bisa merasakan pendidikan secara normal. Gurunya stay di sekolah. Yang kedua, tentunya memberikan pengalaman baru bagi peserta didik di sana. Karena selain mengenalkan budaya mereka sendiri, kan kita sebagai ini guru dari luar daerah juga mengenalkan budaya kita di mereka. Iya. Sampai-sampai kemarin itu ada siswa yang bertanya sama saya, Pak Guru, itu di Makassar luar negeri kan? Iya. Itu pertanyaan yang sederhana tapi menimbulkan tanda tanya besar bahwa anak ini betul-betul memiliki pengetahuan yang ada di lingkungannya saja. Kemudian saya pernah juga memberikan sebuah gambar pada mereka. Kalian kenal ini? Mereka semua, siapa itu Pak Guru? Masa kalian tidak kenal? Tak tahu Pak Guru. Saya tutup ini foto sembari menjelaskan lagi. Kemudian pada saat materi saya menyebutkan nama presiden kita saat itu, Jokowi. Kalian kenal Jokowi? Kenal Pak Guru. Masa presiden kita tidak kenal? Iya. Terus tadi foto kenapa kalian tidak kenal? Itu siapa? Ini sudah Jokowi. Padahal foto pertama yang saya munculkan itu fotonya Pak Jokowi. Cuma mereka betul-betul apa yang mereka dengar itulah pengetahuan mereka. Iya. Tapi yang satu yang menjadi kebanggaan di sana itu orang Papua itu sangat menghormati guru. Sangat menghargai Sangat guru, ya. menghargai guru. Iya. Kalau orang tuanya mungkin mereka 2 kali disuruh baru bergerak, tapi kalau gurunya Iya. seberat apapun yang dia bawa, dia pasti tetap hormat. Minimal dia menyapa gurunya. Makanya kadang saya kalau jalan-jalan itu malas jalan karena takutnya
memberatkan mereka. Bayangkan kalau dia sementara angkat kayu besar, tiba-tiba ketemu gurunya harus menunduk lagi. Selamat sore Pak Guru. Jadi itu penghormatan luar biasa seperti itu di Papua. Luar biasa empati masyarakat di sana, penghargaan terhadap guru ya. Nah, ini bisa saja ada kemungkinan sampai ada yang tertarik dan mungkin rekan-rekannya sampai masih memilih mengabdi di sana karena kecintaan dan dedikasi. Untuk pengabdian kembali ke sana, kan SM3T kemarin itu Pak, tampil itu dimulai dari angkatan pertama, berakhir kemarin di angkatan ke-6 karena mungkin pergantian pembuat kebijakan, jadi setiap mungkin ada perubahan lagi, dan makanya SM3T di stop saat itu di angkatan ke-6. Padahal program ini betul-betul sangat dinantikan oleh masyarakat daerah 3T. Nah, sebenarnya kami alumni SM3T ini punya kemarin program khusus pengangkatan guru namanya GGD. Itu guru garis depan. Nah, itu betul-betul alumni SM3T yang sama-sama berlomba untuk mendaftar diri di situ. Kemudian mereka kembali ditempatkan di daerah 3T. Jadi sekarang ada ribuan alumni kami atau teman kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin pada saat saya itu belum ada GGD. Pada saat saya selesai kemarin PPG-nya tidak ada GGD, yang adanya formasi umum. Akhirnya saya mendaftar formasi umum dan ditempatkanlah di kota Habibie Ainun ini, di kota Parepare. Luar biasa, ini dari guru yang mendedikasikan dirinya di pelosok sekarang ada di daerah yang justru pusat ya, SD 3 Parepare itu merupakan sekolah di tengah kota atau pusat sekolah unggulan seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya akhirnya memilih melanjutkan program mengajar ini di Makassar sebelumnya sebelum di Parepare ini? Sebelum di Parepare kemarin saya sempat mendapat amanah untuk mengajar di salah satu sekolah di Makassar. Nah, setelah di Makassar itu sementara saya mengajar kan terbuka pendaftaran CPNS umum kemarin. Nah, sebenarnya ada banyak alasan kenapa saya pilih Parepare. Awalnya saya mau ke Makassar. Kenapa? Karena kuota penerimaan untuk guru SD di sana lebih banyak. Tapi mungkin karena ada gangguan perasaan, sehingga saya memilih kota Parepare. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kalau hati yang menentukan pasti jalannya mulus seperti itu. Akhirnya sekarang mengabdi di pangkuan wanita Parepare. Sekarang istri orang Parepare. Jadi mungkin seperti itu garis tangan saya sudah diarahkan Tuhan ke Parepare. Luar biasa alur pengajaran dari Pak Akbar ini. Dan sekarang menjadi pengurus IGI pengurus IGI Kota Parepare. Mengapa memilih IGI sebagai organisasi guru, Pak Akbar? Sebenarnya kalau organisasi saya sebenarnya memang tertarik dengan namanya organisasi. Kemudian kemarin waktu saya pertama-tama datang di Parepare, itu kan belum cukup 1 tahun saya mengajar di SD 3. Itu ada namanya penyakit COVID-19. Sebenarnya ada pengaruhnya ini COVID dengan saya bergabung di IGI. Kenapa? Setelah penyakit COVID ini merajalela di Indonesia, itu muncullah webinar-webinar hebat. Dan saya lihat, saya itu Pak, orangnya gampang mengidolakan orang hebat. Nah, saya lihat pemateri-pemateri handal yang membawakan materi yang betul-betul dinantikan oleh guru, itu semua berasal dari IGI. Nah, itu yang menjadi alasan pertama saya. Kalau Anda mau hebat, jalinlah komunikasi dengan orang hebat seperti itu. Saya lihat di IGI ada jalan untuk itu. Makanya saya mantapkan hati dan jiwa untuk bersama-sama bergabung di Ikatan Guru Indonesia. Seperti itu, Pak. Dan bahkan sekarang sebagai ketua panitia pelantikan dan workshop penulisan jurnal IGI. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa manfaat dari kegiatan workshop penulisan jurnal yang akan diadakan dalam waktu dekat ini? Buat
rekan-rekan guru yang ada di Kota Parepare, sebentar lagi atau beberapa waktu ke depan, teman-teman di Ikatan Guru Indonesia Kota Parepare akan melaksanakan workshop penulisan jurnal. Nah, saya harapkan semua teman-teman yang memiliki kesempatan untuk bergabung bersama kami di kegiatan ini, karena kita tahu bahwa jurnal merupakan salah satu poin penting bagi karir kita atau bahkan untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Utamanya ketika teman-teman guru ingin mengusulkan kenaikan pangkat, apalagi untuk pangkat tertentu ya Pak Tamri yang lebih tinggi, Ya, itu 3B. kita akan diwajibkan untuk Betul. memiliki jurnal. Nah, melihat kondisi ini, keresahan teman-teman yang belum memiliki jurnal, maka saya bersama teman-teman di IGI ingin memfasilitasi teman-teman, memberikan jalan bagaimana memudahkan untuk teman-teman memiliki jurnal sendiri, sehingga memudahkan teman-teman untuk melanjutkan administrasi kenaikan pangkatnya ke depan. Terima kasih, mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Akbar atas waktunya berbagi bersama pemirsa. Dan itulah wawancara atau podcast bersama Pak Akbar Waregeng, ya, guru dari pelosok yang sekarang ada di pusat, ya, telah berbagi bersama kita. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri dengan ucapan hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Posipa podcast sharing IGI Parepare, Kiblat Guru Indonesia.